Pagi anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita akan belajar tentang PKN sama materi tentang norma. Sebelum kita belajar, semua silakan berdiri, kita nyanyi dulu. Lebih semangat ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum belajar, Bapak dulu ya. Silahkan. Hadir Pak. Ceki. Ya, hadir Pak. Masita. Iya. Ditya. Nista. Hadir Pak. Adila. Iya, hadir semua ya. Oke, udah siap semua untuk belajar? Siap. Oke, kita akan belajar hari ini tentang norma. Nah, semua sebelum kita belajar, kita ada Bapak ada speaking dulu supaya lebih semangat dulu, memantik semangat kalian. Speaking itu werere. Jadi nanti kalau Bapak bilang werere siap gitu ya. Nah, terus gerakannya kayak gini ya. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Werere. Siap. Mulai. Werere, wer ya, bum sa, bum sa. Werere, wer ya, bum sa, bum sa. Werere, wer ya, bum sa, bum sa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekarang kita akan belajar tentang norma atau aturan. Jadi Bapak mau bertanya, Irhan kemarin tidurnya jam berapa? Jam 11 Pak. Itu diharuskan tidur jam berapa sama orang tuanya? 8. Jam 8. Jadi bangunnya tadi jam berapa? Tidur jam bangun jam 5 subuh Pak. Jam 5 subuh. Disuruh apa emang bangun sendiri? Tadinya telat kamu. Tahu nggak kenapa bisa ada diharuskan kalian untuk bangun jam segini, terus kalian harus tidur jam segini gitu. Jadi itu ada aturannya sendiri. Jadi itu adalah norma. Mungkin untuk lanjut ke materi, Bapak mau nampilin sebuah foto. Nah, ini ada gambar. Sebuah gambar. Oke, sebuah gambar di sini. Bisa dilihat dulu anak-anak gambarnya. Sudah? Ada yang bisa jelasin nggak aktivitas yang sedang dilakukan di gambar tersebut? Ya, Ditya. Bersih-bersih Pak. Bersih kan? Bersih-bersih Pak. Bersih-bersih. Oke, jadi aktivitas di gambar ini adalah bersih-bersih. Jadi di dalam rumah itu ada norma atau aturan untuk kita melakukan kegiatan yaitu bersih-bersih. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sebuah aturan tadi bersih-bersih di rumah. Jadi untuk lebih tahu tentang apa sih norma, apa jenis-jenis norma atau jenis-jenis aturan yang ada di kehidupan kita, itu Bapak akan tampilkan sebuah video yang akan menjelaskan. Kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Mulai dari norma adalah kaidah. Oke, bisa dilihat
atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Nah, jadi tadi norma itu apa? Aturan. Oke. Jadi norma itu adalah aturan yang mengikat suatu masyarakat ya. Selanjutnya adalah Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. Nah, ini adalah contoh jenis norma dari norma ketuhanan tadi, norma agama. Contoh dari peraturan yang harus diaturi yang diharuskan dari norma agama apa? Sholat, Pak. Yaitu ada sholat itu termasuk ke perintah ya, perintah. Terus kalau larangannya Tidak boleh merokok. oke, benar ya. Dan sanksinya adalah Dosa. Kita lanjut ya. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat, kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Nah, tadi kalau norma ini tidak ada, akan terjadi apa? Iya, jadi itulah fungsi norma untuk mencegah terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Kalau itu tadi tayangan videonya, kita selanjutnya akan ada tugas kelompok ya. Kita bagi kelompok untuk pemantapan dari kalian lebih tahu tentang kegiatan norma-norma yang ada di rumah kalian sendiri, aturan-aturan yang ada di rumah. Jadi kita bagi kelompok depan sama belakang ya. Oke. Nah, akan diisi. Jadi ini namanya bunga norma. Jadi silakan nanti di kelompok bunga ditulis aturan-aturan yang ada di rumah. Misal bangun harus jam 3,
Silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah sudah? Oke, ada yang kelompok yang mau maju untuk membacakan ke depan? Oke, kelompok 2, silakan Seki bersama teman-temannya. Silakan Seki, bacakan. Nah, kami akan membacakan rumah. Yang pertama ada berbicara yang sopan, yang kedua adalah tepat waktu, yang ketiga makan tidak boleh berdiri, keempat menjemur handuk setelah mandi, kelima mencuci piring setelah makan. Oke, tangan dulu untuk kelompok Seki. Oke, di kelompok 2 ini ada berbicara yang sopan, ini termasuk norma apa? Nah, Oke, benar sekali, norma kesopanan. Sholat tepat waktu? Oke. Mencuci piring setelah makan? Oke, sudah cukup ya. Mungkin kelompok 1 bisa dikumpul. Terima kasih. Sama Pak. Nah, itu tadi kan udah tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di rumah atau norma-norma yang ada di rumah yang harus dilakukan. Selanjutnya ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan. Ini akan Bapak bagikan. Nah, di sini udah ada lembar kerja selanjutnya, jadi tulis namanya, lalu nanti dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Ini PR ya Pak. Kerjakan sekarang. Sekarang. Karena nanti. Sudah selesai? Sudah? Ya, sudah boleh dikumpul. Sudah selesai ya? Wah, sekali. Nah, terkait dengan norma, apakah kalian ada yang ditanyakan terkait norma atau aturan tadi? Sudah paham? Paham? Paham. Oke, kita ulas kembali ya. Apa norma tadi? Aturan menikah. Oke, jenis-jenis norma ada berapa? Dan Agama. hukum. Norma agama bersumber dari norma kesusilaan dari hati nurani. hati nurani. Norma hukum dari undang-undang. Negara. Negara. Oke, mungkin itu materi ya pada pagi hari ini terkait pembelajaran kita. Untuk Bapak akan memberikan tugas di rumah, kalian mencari atau menuliskan norma-norma hukum minimal 5 ya, 5 norma hukum yang ada di sekitar kalian. Kalian besok sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita semangat dulu ya. Semangat dulu. Udah cukup kayaknya. Semangat dulu ya. Tepuk semangatnya nanti ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Zep. Aha aha zep. Aha aha. Yeay. Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. 1 2 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Zep. Aha aha zep. Aha aha. Yeay. Pulang. Oke anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, silakan bikin doa dulu ya.
Yang dulu terakhir. Oh, gantian.